Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat yang kedua dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari Alkitab pelajaran sekolah sahabat. Bantu hamba, bantu pemirsa. Kami boleh mempelajari dengan baik Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, berbicara tentang cawan lebur. Pelajaran pekan lalu dan pekan ini akan memberikan penjelasan tentang apa itu cawan. Perlu diketahui kembali bahwa cawan lebur adalah suatu tempat atau ada satu tempat untuk melelehkan zat dengan api yang sangat tinggi. Contohnya, kita melelehkan emas dengan cawan lebur ini. Harus dilelehkan dengan api yang sangat panas. Dan cawan ini kalau kita melihat dalam Alkitab melambangkan kehidupan orang-orang Kristen yang seringkali menghadapi banyak sekali masalah. Kadang-kadang kehidupan kita ini sama seperti cawan lebur ini. Dipanaskan, ditempa, dan diberi api yang panas untuk mendapatkan hasil yang baik dengan tujuan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, penulis sekolah sahabat mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, ayat tema sepanjang pekan ini saya rasa sudah mewakili setiap pembahasan yang ada dalam sekolah sahabat ini. Tapi tidak mengapa, kita akan melihat satu persatu hubungan apa yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat. Dalam kamus, cawan lebur didefinisikan ada 3 hal ini di pendahuluan. Didefinisikan ada 3 hal. Yang pertama, bejana yang digunakan untuk melelehkan zat yang membutuhkan tingkat panas yang tinggi. Yang kedua, pengujian yang berat. Dan yang ketiga, tempat atau situasi di mana kekuatan terkonsentrasi berinteraksi untuk menyebabkan atau mempengaruhi perubahan atau pengembangan. Dalam pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung sedikit, definisi dalam pelajaran sekolah sahabat ini akan memberikan kita pengertian tentang jenis-jenis cawan lebur kehidupan kekristenan, di mana kita akan tiba-tiba menemukan diri kita di bawah tekanan dan mengalami ujian di tempat-tempat di mana keadaan menyebabkan kita berubah, berkembang, dan tumbuh dalam karakter bersama Yesus Kristus. Saudara-saudara, lanjut. Yang pertama, berbicara tentang cawan lebur atau berbicara tentang kejutan-kejutan di pelajaran sekolah sahabat hari Minggu. Ketika saudara berhari ulang, orang boleh bayangkan, ini berbicara tentang kejutan-kejutan. Ketika saudara berhari ulang tahun, pasti ada kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh orang tua, sahabat, pasangan, bahkan orang yang ada dekat dengan kita. Saudara kalau dalam keadaan sehat-sehat, tiba-tiba saudara cek kesehatan, tiba-tiba ternyata saudara tidak sehat, terkejut. Terkejut dan pada akhirnya takut. Dalam kehidupan kita, dunia ini penuh dengan kejutan, saudara. Penuh dengan kejutan. Tapi terkejut bagaimanakah yang ada dalam Alkitab yang sekolah sahabat angkat? Dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12, saudara boleh baca. Firman Tuhan berkata, sahabat-sahabat yang kekasih. Ini Petrus yang sampaikan. 1 Petrus 4 ayat 12. Sahabat-sahabat yang terkasih, yang kekasih. Janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. Saudara-saudara, ini sebenarnya cawan lebur yang merujuk kepada orang Kristen, yang mana Petrus menyampaikan bahwa kita ini sebagai saudara-saudaranya dan dilanjutkan dengan kekasih. Arti kenapa sampai
Petrus mengangkat diawali dengan kata saudara-saudara yang kekasih. Karena Petrus mau dia menganggap kita ini seperti saudaranya, orang yang spesial, dianggap orang yang dekat dengan dia. Dan biasanya orang yang dekat dengan Petrus, orang yang dekat dengan kita ketika kita akan memberikan nasihat, mudah untuk diberikan nasihat atau mudah untuk memahami atau mengerti apa yang kita sampaikan. Dan seterusnya, jangan terkejut atau jangan heran dengan cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biasanya orang yang dekat dengan kita seperti Petrus, kenapa dia awali itu dengan saudara-saudara yang kekasih? Karena biasanya orang yang dekat dengan kita gampang untuk diberi nasihat. Saudara kalau tidak kenal orang kamu berikan nasihat, pasti dia tanya balik, siapa ya? Atau dalam bahasa Manado, siapa ngana? Kau siapa? Perintah-perintah saya. Selanjutnya, karena kenapa? Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, barangkali saudara akan dikucilkan. Ya, di sini sekolah sahabat di Petrus sampaikan kita akan terkejut. Jadi di sini ada bilang jangan terkejut, jangan heran dengan cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika saya dan saudara menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, beribadah kepada Allah yang baik dan benar, kadang-kadang kita ini akan dikucilkan, akan disiksa oleh orang lain. Karena kalau dalam Alkitab di sini kata terkejut itu dalam bahasa aslinya itu orang asing. Mungkin dalam pekerjaan, susah mencari pekerjaan oleh karena kita ini beribadah pada hari Sabat, beribadah kepada hari Tuhan, hari yang waktunya untuk kita berbakti kepada Tuhan, dan menyebabkan saudara-saudara itu kehilangan pekerjaan, disuruh untuk bekerja pada hari Sabat, tetapi saudara lebih memilih untuk tidak bekerja, atau dikucilkan dalam masyarakat. Ketika saudara dalam pekerjaan, dalam masyarakat dikucilkan oleh karena kebenaran, Alkitab, Petrus dia sampaikan jangan heran dan jangan terkejut dengan cobaan-cobaan yang datang dari luar yang mau mencobai saya dan saudara. Dan inilah yang dialami oleh Petrus pada waktu itu, dan barangkali dalam kehidupan kita pada saat ini, dan sudah pasti kita semua pernah mengalami hal seperti ini. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita ini dikucilkan karena kita minoritas, kita beribadah menurut orang mungkin hari yang berbeda dengan mereka, tapi inilah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan firman Tuhan sudah sampaikan bahwa jangan heran dengan hal-hal tersebut. Itulah sebabnya Rasul Petrus sampaikan jangan heran dan tetap setia kepada Tuhan menghadapi cawan lebur, siksaan, kebencian, dan lain-lain. Seterusnya, berbicara tentang cawan lebur setan. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, Petrus di sini menggambarkan iblis sesosok. Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa yang buas, singa yang sementara lapar dan sementara mencari mangsa untuk ditelannya. Dan Petrus juga menggambarkan iblis ini sebagai sesosok makhluk yang jahat, yang bisa membunuh manusia. Dan berbicara tentang bisa membunuh manusia, saya teringat dengan Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44, kalau tidak salah di situ dikatakan iblis itu pembunuh manusia, saudara-saudara. Mari kita baca saja supaya tidak keliru. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia, ingat. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, pertanyaan, apakah iblis sahabat saya dan saudara? Tidak. Karena dia adalah pembunuh manusia, dia ini adalah bapa segala pendusta. Dan kalau kita melihat iblis ini pembunuh manusia, dia ini musuh saya dan saudara. Tapi terkadang kita suka bersahabat dengan iblis. Kita suka bersahabat dengan setan. Dengan cara bagaimana? Suka bersahabat dengan pembunuh manusia. Dengan pembunuh orang. Pembunuh saya dan saudara. Dengan cara bagaimana? Kita lebih memilih untuk menuruti perintah Tuhan daripada menuruti perintah. Kita lebih memilih untuk menuruti perintah setan, perintah iblis daripada menuruti perintah Tuhan. Selanjutnya, karakter dari iblis itu suka memberikan hal-hal yang palsu. Dusta karena dia bapa dari segala orang pendusta. Dan dia suka memberikan hal-hal yang negatif. Memberikan hal-hal yang negatif, membuat kita membenci saudara kita. Iblis membuat kita membenci organisasi. Iblis membuat kita membenci gereja kita. Iblis membenci pemimpin kita, membenci Tuhan, menjauhi tempat-tempat ibadah, menjauhi perkumpulan-perkumpulan umat Kristen. Dan iblis juga membuat kekristenan kita, iman kekristenan kita runtuh. Dan itulah sebabnya cawan lebur yang diberikan setan kepada kita. Dan itulah cawan lebur yang diberikan setan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya? Kalau bahasa Manado bilang, bagaimana dang DP cara? Bagaimana caranya kita melawan cawan lebur setan? Yang pertama, ada jawaban yang akan saya sampaikan. Kita baca saja dalam Alkitab. Saya nggak mau lihat jawaban-jawaban dari luar. Kita baca saja Alkitab. Jawaban yang akan saya berikan, bagaimana caranya kita melawan setan, melawan cawan lebur setan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayatnya yang terakhir 11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan Petrus kepada saya dan saudara? Yang pertama, sadarlah. Yang kedua, berjaga-jagalah. Yang ketiga, lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Saudara, kalau kita sudah ada dalam pencobaan, sudah ada dalam lingkungan dosa, kita harus sadar. Karena yang pertama untuk melawan setan, yang pertama itu sadar. Sadar diri. Koreksi diri sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita sudah tidak sadar, kita sudah tidak menyadari bahwa dosa itu dosa. Kadang-kadang karena kita sudah dikuasai oleh pengaruh-pengaruh dunia, kita sudah tidak sadar, kita sudah tidak menyadari bahwa dosa itu adalah dosa. Yang seharusnya kita harus sadar ini setan, ini dosa dan ini tidak baik. Setelah itu kita harus berjaga-jaga. Artinya kita ini sudah ada persiapan kerohanian. Pertama sadar, kedua berjaga-jagalah. Dan yang terakhir, lawanlah dengan iman yang teguh. Artinya jangan dipermainkan oleh setan. Lawan itu setan, saudara-saudara. Karena dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44, setan musuh kita, pembunuh manusia, dan tugas kita adalah lawan dengan
iman kita dan percaya bahwa Yesus akan menolong saya dan saudara. Selanjutnya, pelajaran hari Selasa berbicara tentang cawan lebur dosa. Dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Pelajaran sekolah Sabat mencatat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki atau ada konsekuensinya. Ada akibat, ada tabur tuai. Kalau kita tabur yang baik, sudah pasti yang akan kita tuai pasti baik. Tapi kalau kita tabur tidak baik, sudah pasti ada yang akan, kalau kita tabur tidak baik, ada yang kita akan tuai, sudah pasti itu tidak baik. Artinya ada konsekuensi dari apa yang kita buat. Ada konsekuensi. Sama seperti dosa. Memang dosa saya sudah diampuni. Kita mengerti, taruh dalam pikiran bahwa Allah adalah kasih, pengampun. Dia mengampuni dosa saya dan saudaranya, dan saudara-saudara. Saya dan saudara-saudara ini sudah diampuni, tapi ingat, konsekuensi dosa tetap berjalan. Mana buktinya? Sebagaimana dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan memang Allah adalah pengasih, mengampuni saya dan saudara, sayang kepada saya dan saudara. Tetapi dosa terus berjalan. Tetapi konsekuensinya tetap berjalan. Buktinya manusia harus mati. Manusia mati, tidak berumur panjang, menderita dan lain sebagainya. Itu bukan berarti Tuhan menyiksa kita, saudara-saudara. Bukan berarti Tuhan mau menyiksa saya dan saudara. Tidak. Tapi Tuhan mau menunjukkan, Tuhan mau memperlihatkan bahwa akibat dari dosa itu sangat menakutkan. Memang dosa telah diampuni, saya dan saudara sudah diampuni, tetapi konsekuensi tetap berjalan karena Tuhan mau memperlihatkan bahwa dosa itu sangat menakutkan, dosa itu sangat merugikan saya dan saudaranya. Artinya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu sadar, jangan biarkan setan mengambil ahli kehidupan saya dan saudara. Selanjutnya, cawan lebur pemurnian. Ada kutipan di sekolah Sabat yang kita boleh lihat di pelajaran sekolah Sabat, ditulis oleh Oswald Chambers. Penulis yang hidup pada tahun 14 Juli, lahir pada tanggal 14 Juli 1874 di Britania, dan meninggal pada 15 November 1917 di Mesir, di Kairo. Dan dia menulis dalam buku My Utmost for His Highest, yang terbit pertama, kalau saudara boleh melihat di Google, tahun 1924, dan diterbitkan pertama di Amerika itu tahun 1935. Dan di kutipan itu berbunyi begini. Jika Roh Allah mengingatkan Anda akan firman Tuhan yang menyakiti Anda dapat yakin bahwa sesuatu di dalam diri Anda yang ingin dia sakiti sampai sesuatu itu mati. Artinya apa ini? Nanti sebentar. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan Yeremia 9 ayatnya yang ke-7. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya Allah mau melebur, ingat ini, Allah mau melebur mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya merujuk kepada bangsa Israel yang saat itu sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Yang katanya, kalau kita melihat dalam Alkitab, Israel adalah umat Tuhan, tetapi kalau kita melihat mereka menyakiti hati Tuhan. Pada waktu itu mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah menerima konsekuensinya. Dan ingat, dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-7 sebenarnya Tuhan mau melebur mereka, artinya Tuhan mau menguji mereka untuk supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya menguji mereka, mengingatkan mereka bahwa sebenarnya mereka harus berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Oswald Chambers, dia katakan dalam bukunya yang tadi, bahwa barangkali
Tuhan mau menyakiti apa yang ada dalam diri kita supaya mati. Mungkin itu kejahatan-kejahatan kita, tingkah laku yang tidak benar. Itulah yang diuji, itulah yang dilebur, itu yang akan dimatikan supaya bangsa Israel, saya dan saudara, sadar bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan dan harus menyadari bahwa kehidupan tanpa Tuhan, kehidupan hidup tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, hidup tanpa pasangan, saudara boleh hidup. Hidup tanpa rumah, saudara boleh hidup. Hidup tanpa uang, saudara masih boleh hidup. Hidup tanpa teman, saudara masih boleh hidup. Tetapi Alkitab sampaikan, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Yesus Kristus, hidup ini sama seperti kosong. Tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya yang terakhir di pelajaran hari Kamis, cawan lebur kedewasaan. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara, apa maksudnya ini? Ada duri dalam daging Petrus. Ini kalau mau jujur saja, saudara kalau tertusuk jarum di kaki, atau saudara mau tertusuk duri di kaki, sangat sakit. Saudara kalau mau kemasukan benda asing di biji mata, kalau di istilah kami di Ratahan, di tempat tinggal kami, di tempat tinggal saya, napuling. Nah, kemasukan benda asing di mata, napuling. Sangat sakit, apalagi duri yang ada di dalam daging. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara, ingat hal ini terjadi diberikan dari setan. Setan yang beri, tapi izin dari Tuhan. Izin dari Tuhan. Di sini sebenarnya tidak diberikan jelas apa itu duri dalam dirinya, tapi pada waktu itu Petrus kesakitan supaya apa? Supaya dia tidak sombong atau meninggikan diri. Artinya, terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan ada duri di dalam diri kita lewat penyakit. Masalah yang menimpa kehidupan saya dan saudara supaya kita boleh belajar untuk tetap rendah hati. Jangan meninggikan diri atau tetap mengalami atau tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus memahami, harus sadar bahwa hidup tanpa Tuhan, hidup ini bagaikan kosong, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kehidupan kita sering menghadapi cawan lebur dosa, cawan setan. Banyak sekali pencobaan, masalah, penyakit, tetapi dari pelajaran ini kita sebenarnya diajak, ditegur, dileburi supaya kita rendah hati, sadar, berjaga-jaga, tetap setia, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti emas yang dilebur dengan benda yang panas untuk menghasilkan kualitas yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita diizinkan dileburi dengan semuanya itu. Dengan semua pencobaan-pencobaan. Dilebur dengan dosa. Dilebur dengan pencobaan setan. Maka kehidupan kita ini akan didapati murni. Didapati karakter kita, kerohanian kita benar di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ingat, kehidupan tanpa Tuhan itu sia-sia. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kebaikan Tuhan. Kami sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, biarlah kehidupan kami ini selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami selalu percaya kepada janji-janji Tuhan bahwa kami akan selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati pemirsa dalam kehidupan kami. Kami berdoa, ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika firman Tuhan ini, pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan saudara boleh share, boleh bagikan, boleh subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang sekali pada orang. Amin. Haleluya.
Tumingkas.